Aku nang tunjungan. Ayo re, rame-rame bebarengan. Ayo cak, sopo gelem melu aku. Kok cak, golek kenalan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, malam ini kita mau live special edition Cangkruk Surabayaan dengan orang-orang dan teman-teman dari Surabaya. Temanya Surabaya, ada bahasa-bahasa Surabaya. Nanti jika ada pisu-pisuan itu semata-mata kita cuman untuk lebih akrab, karena itu bahasa untuk keakraban di antara kami teman-teman Surabaya. Tamunya malam ini spesial banget teman-teman, karena orang perjalanan hidupnya sangat luar biasa. Katanya ada yang bicara begini, ada yang ngomong begini, beliau ini kehidupannya manis, getir, asam garam, remuk redam, jasmani rohani, semuanya lengkap semuanya. Nah ini saya mau belajar banget ini sama beliaunya ini, belajar yang sangat luar biasa sama beliaunya. Kita masih tunggu ya. Saat lagi akan kita tampilkan orang yang sangat luar biasa. Beliau ini guru saya. Saya mendeklarkan beliau ini, saya panggil Pak Ustadz. Beliau pernah bilang, saya bilang bukan Ustadz loh Mas Nyoman. Oh nggak apa-apa, itu kan doa bagi saya untuk orang yang luar biasa ini, supaya dijabah dan dikabul sama Allah SWT jadi Ustadz. Dan insya Allah amanah. Mari kita tunggu siapa yang akan kita hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi bahagia kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenggotnya sampean boys Mas. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul, alhamdulillah. Mas, wajahnya sampean cerah banget ya Mas Yon. Ini luar biasa Mas. Alhamdulillah. Oh, ini kita nyapa dulu, ada Mas Asrul Huda. Mas Asrul Huda, assalamualaikum. Terima kasih udah bergabung. Oke. Ini tak setelno lagu Umar Bakri, Mas. Mau tak setelno Umar Bakri. Sampean lah guru ya. Oke. Tak kenalan dulu nih. Jenengan ini siapa ya? Ya. Kan banyak orang ya kenal nih. Ini saya nggak tahu juga ada yang dengerin. Mas John, ini saya kan dulu kenal sama jenengan itu di Untak ya. Saya kan masuk 91 Mas. Saya kenal jenengan itu dengan nama John Pataga gitu loh. Karena jenengan itu kan Mas, dedengkot gitu ya, dedengkotnya Pataga. Sorry. Aku ini saja nih. Aku ini saja nih sombong aja ini waduh suatu kehormatan Mas Iman. Dulu. Saya dikoreksi. Kaiso. Ini kehormatan saya. Kehormatannya saya, Mas. Ini kehormatan. Ini kehormatannya adalah ketika saya bisa bersilaturahim sama Mas John ini luar biasa banget. Karena kita seperti yang kemarin itu tamu-tamu saya, bukan tamu ya, teman-teman si cangkruan yang Surabaya kemarin itu 25 tahun, seperempat abad nggak ketemu. Tapi saya ketemu jenengan itu terakhir 3 tahun lalu ya Mas ya, di Gresik ya? Ya, 3 tahun lalu, 2017-an lah ya. 2017 ya? 2018 ya. Mas ingat nggak waktu itu pas gempa, kok gempa? Masih pas bom Surabaya itu loh Mas? Ya. Ya bener ya, pas itu ya bom Surabaya. Iya. Mas John, nama aslinya sampean tuh sopo sih saja nih? Saya nggak tahu dari dulu itu. Pokoknya aku ngomongin John Pataga. Nama asli sampean sopo sih? Ini pengakuan dulu Mas. Jadi pengakuan saya ya Mas Jo. Iya, pengakuan ya, kayak konco-konco kabeh, kayak konco-konco kayak teman-temanku semua ya. Ini saya cerita flashback lah. Iya, flashback. Jadi saya ini angkatan 86 sipil. 86? Tadi saya ngomong 87 ya. Saya kan tadi ngomong 87, ternyata 85. Luwe tuwek sampean Mas Yo. Gak apa-apa, tapi lah ketok finish ya. Iya bener, makanya tak pikir 87, 86. Terus teknik sipil sampean Mas?
Ya, teknik sipil. 86 saya masuk. 87 pada saat saya masuk dulu ya, sebelum 87 tuh kan kita biasa anak-anak muda dulu biasanya seneng band-bandan. Mungkin kalau ada Mas Joko di sini ada mungkin ya Mas Joko. Ingat Mas Joko tahun 87 yang kebetulan ngolat-ngarit untak dulu Mas Joko waktu saya tampil. Nah ya iki mulai kacau iki. Jadi ora arek gitu. Enggak maksudnya menarik gini. Saya tuh pada saat itu ngisi main. Lu sampean iki bisa main musik Mas? Yo awak iki arek band pisan jane ini. Oh. Jadi sarkarmut jadi mang bengi awak tok gak ada endas. Iya. Jadi 87 itu ada pentas seni kalau nggak salah 87. Kalau nggak salah dulu Mas Joko dulu yang jadi ketua panitianya. Pada saat Mas Joko itu Sutarto. saya, ya Mas Joko siapa? Joko Sutarto. Mas Joko Sutarto betul Mas Joko. Iya, Mas Joko tahu Mutik saya. pokoknya Mas. Nah, Iya. saya ikut hadir di situ. Memang main saya kan nggak sebenarnya enak loh Mas. Tapi Oke, bolu Mas. wakil Mas. Bolu wakil niku Mas. Lek sampean ngomong lek gak pati enak pancen ketok Mas. Ketok aja. Jadi gak enak tapi bolone wakil. Nah, ketepaan pada saat itu ada sing ngomong elek. Lah, sing gak terima kancaku, Mas. Oh, iki pokoknya elek apik kudune ya. Buya lahire. Jadi buya lah cara Mas Joko, buya takon Mas Joko. Lek Mas Joko mungkin iso buya Mas Joko. Berarti lek selama iki sing ngomong sampean main enak iku berarti karena wedi sampean. Jangan Mas, yang saya ngomong apa ya kanca-kanca udah Mas. Jadi sampean ancam mesti iku. enggak. Kadang-kadang yang ini kan kadang-kadang kini rada-rada piye ini Mas. Jadi Lah iya. wong nang ngarepe panggung ngono kan kene nang ngarep kan ketepan aku kan nggawa dadi vokal Mas. Jadi nang ngarepe iku hop. Sampean vokalis. Iya, vokalis. Wah, enak saja di suara gue, Mas. Ketemu Tapi cari koncoku loh. Cari koncoku loh, Mas. Ketemu pirang perkara sampean dadi vokalis iku, Mas. Iki mulai sumu. Mulai sumu iki aku. Lek pingin ngerti suaraku yo takok Mas Ireng Ben Ireng. Jadi iya. Iya, nah, jadi flashback ya. SMA Papat, aku kan SMA Papat Mas. Aku biyen jadi vokalis SMA Papat. Iku jeneng grupe dulu Student Project. Apa Pas? Sik ulangi. Student Project. Kemoncolan Mas. Iku gitarisnya, lek sampean eling mungkin gitarisnya Gatuk. Oh, tahu krungu. Nah, Gatuk. Saiki dia nang Macan Band. Ya koncone Deni lah, koncone arek-arek lah. Jadi komunitasku biyen waktu cari Mas Hari gitu, Mas Hari ngomong. Cari Mas Hari sampean nyanyi karo mendem lho. Iya Mas Hari yang ngerti Mas Hari ngerti. Jadi hari ini, kok ini enak tapi mek menang bolo tok akeh. Kamu inget lagu Mas. Semoga kamu inget lagi. Ayo lanjut. Jadi nang SMA Papat itu grupnya jenenge Student Project. Si Deni Ireng ku dia SMA Pringadi. Jadi SMA Pringadi ku juara siji. SMA Papat juara loro. Jadi nggone Deni Ireng juara siji biyen. Aku juara loro, SMA Papat juara loro. Nah, pada saat di Uncak ada event, aku dikongkon melo, yo tak ngisi. Tapi ngomong ini aku ini nggak menjamin enak. Tapi bolu aku sempetin penuh. Oh iya,
iso lek menuno ya iso gampang. Jadi tapi jadi sak gurunge biyen ku eling jelek mungkin Mas Hari eling sak gurunge kami kasih main, aku sing main nang ngarep. Jadi mari aku main buyar kasih itu yang berikutnya gak ono bisa. Kisru sampai aja berarti. Iki inspiratif iki Mas. Iki inspiratif. Jadi inspirasi ini Mas. Lek sampean pengen konser ku akeh, golek sing masa sing akeh, Mas yo suarane gak enak ngono yo. Iya. Jadi bolo akeh, wis menangan tok isine pokoke. Sik tak Mas, iku ditakoki Mas Hari mau lho. Sampean iku waktu nyanyi ambek ngombe ta, ambek mabuk ta. Lho. Yo, kadang-kadang iku zaman jahiliyah lah ngono lho Mas, zaman jahiliyah. Jadi mosok asine kendel asine licik kabeh wong-wong iki. Berhubung kena alkohol jadi kendel. Jadi sing nyanyi alkohol. Aduh, guyu ala iki aku. Iki alkohol iki. Dadi sing nyanyi ku prewangan ngono Mas. Prewangan sing nyanyi. Prewangan. Wis pokoke still yakin tok lah dulu. Jadi ya ya, Mas, iki lho. Ya, jenenge asline sampean iku lho mau sapa? Jenengku asli dari ibuku. Insya Allah itu jenenge Johana Saputra. Johana Saputra. Johana apa Johan? Johana Saputra aku lah wong Sunda aku iki. Lho, iki salah iki rek aku. Sampeyan wong Sunda apa Surabaya? Jadi memes wong Sunda maksudnya. Lek lahir. Oh iya iya. Oke. Lek lahir brojole nang Jakarta. Oh, lho iki malah Kisru iki. Lah terus pirang perkara iki dadi wong Surabaya iki. Surabaya ku wis suwi wis 20 tahun lebih. Oh. Lah sampai saiki wis 40 tahunan. Oh, iya. Jadi jenenge Johana Saputra. Iku loh teman-teman ya, namanya Pak John ini adalah Johana Saputra. Jadi nama itu baik-baik. John Pataga Mabuan. Nah, iki yo. Tak lanjut lo yo. Jadi tahun 87 iku aku ben-benan ambek iku ketemu Mas Joko, Mas Hari barang iku. Tahun 88 aku kebetulan ikut di pendirian Pataga yang diresmikan sama Pak Gede ya. Pak Gede dulu, Pak PR3 Pak Gede dulu. Pak PR3-nya Pak Gede dulu nggak salah ya. Terus yang kedua mungkin saya saya juga pendiri dari Himasipta. Apa itu? Teknik sipil. Jadi adik-adik di sini mungkin ada yang nonton. Aku ini Mas Nur ya. Duh, Kak Mas mana itu? Iya. Pendirinya Himasipta. Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Untak Surabaya. Himasipta. Berarti jenengan ini angkatan pertama kali teknik sipil? Iya, betul. Pendirinya Himasipta. Iya. Sama kalau dengan di Himasipta dulu saya mendirikan sama Mas Oni Franky. Mungkin juga nonton juga Mas Oni Franky. Franky Rumihin. Jadi sekarang beliaunya ada di Ambon. Terus di Pataga saya bersama 13 orang temen. Jadi dulu kan kalau di Untak itu kan patah ada patah teknik, patah hukum, patah akhirnya digabungkan 13 orang ini menjadi Pataga. 13 orang itu kalau ya, jadi ketuanya Mas Sumargono, Mas Bogang, mungkin sampean masih ingat almarhum. Oh iya, almarhum. Insyaallah khusnul khotimah didoakan dulu insyaallah. Ya, amin ya Allah. Amin. Kemudian wakilnya itu Mas almarhum Mahbob Jaidani, Mas Bob. Mungkin kalau ingat insyaallah kena ingat juga Mas. Apa kok John Glenn ya? Oh bukan, Mas Bob. Bob.
Bob Jainani, Bob. Iya, Mas Bob Jainani. Ya, Nah, iya. Kalau John Glenn kan basis yang di Kemi itu kan, Mas John Glenn. Ya, ini dia. Terus sekretarisnya juga sampean mungkin insya Allah kenal, Mas Agus Mickey Mouse. Agus Mickey Mouse, insya Allah. Mas Hari pasti tahu tuh Mas Agus Mickey Mouse. Kalau orang-orang lama insya Allah tahu. Terus itu dari Via, Mas Agus, Mas Sumargono, Mas Bogang itu dari teknik, Mas Bob juga dari teknik, Mas Emil Irsad itu dari hukum, sama Mas Roni Uling dari hukum. Ada lagi perempuannya mungkin sampean juga pernah dengar, kalau orang aktivis kenal juga namanya Mbak Yaya. Yaya hukum. Yaya itu Yaya Aulia. Insya Allah kalau yang tua-tua mungkin insya Allah tahu. Insya Allah. Jadi kita bikin sama teman-teman di tahun 88 itu kita bikin Pataga. Jadi menggabungkan patah-patah tadi menjadi satu, kan itu patah per fakultas. Akhirnya digabung menjadi Pataga itu universitas. Jadi di di kampus kita cuma ada satu PA namanya Pataga. Itu tahun 88. Jadi tahun 88 kita Pataga bersama teman-teman itu. Kegiatannya pada saat itu kan kita nggak punya sekretariat. Ini saya juga mau minta maaf juga nih, ya mungkin nanti saya salah ngomong. Ya, pada saat itu kan terus terang anak kesayangannya Pak Parman, jadi rektor kita yang pertama namanya Pak Parman. Iya, saya almarhum. Pak Parman. Pak Parman. Ya. Nah itu anak kesayangannya itu Menwa. Oh. Ada Mas Edi sini. Mas, halo Mas. Oke. Menwa, kita dikasih sekretariat pada saat itu di sampingnya Menwa. Ada ruangan apa itu namanya itu? Gudang cilik itu ya. Oh iya, saya tahu. Sampingnya Menwa kan ada gudang dulu ya. Iya. Kantor kita, kantornya anak-anak itu adanya di kantin. Lu gede ngono. Iya, kantornya di kantin, maksudnya ya cangkruin nang kantin. Oh, cangkruin nang kantin ya, terus. Ya, cangkurnya di kantin. Jadi kebetulan teman-teman tuh kan anak-anak Pataga tuh badannya besar-besar, Mas. Besar-besar. Kalau hadir di kampus itu datangnya paling pagi, mungkin kadang-kadang nggak pulang kan jam 7 gitu. Sampai jam 10, jam 11 masih ada sekretariat apa di kantin. Sampai niku tujuannya kuliah apa melok Pataga sih? Ya, jadi kan teman-teman itu ya gitu. Pada saat itu mungkin nggak seperti sekarang ya. Memang zamannya beda ya Mas ya. Iya. Pokoknya anak-anak itu ya kadang-kadang dari beberapa teman ya mungkin kuliah itu nomor berapa gitu. Yang penting dulu ini simpanter. Ya gini Mas, sampean kan masuk sipil 86 ya? Sipil 86. Ya. Saya itu ini kenal jenengan itu ya tahun waktu 93-an lah gitu, 93. Ya, karena saya kan baru aktif di organisasi yang di universitas itu tahun 93-an lah gitu. Saya ngelihat jenengan itu tak pikir dulu paling takut Mas saya sampean itu Mas. Temenan, sampean kok manggil aku, "Ngomong sini aku wedi aku, Mas." Temenan wedi. Soalnya sampean mabuk tok gitu. Soalnya sampean manggil aku iku karo nang lantai 9 iku nang cedeke sekretariat Pataga lho Mas. Mbek malang kene kosan rene. "Wong rene ngono." Wedi aku Mas. Wong mabuk iki aku. Nah, iya, makanya. Jadi kan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Nah, Mas. Jadi alhamdulillah Mas. Sampean itu lulus gak sih Mas? Alhamdulillah saya lulus. Lulus pun karena dipaksa. Tahun biru. Lulusnya saya tahun 96. 96. 10 tahun? 10 tahun? 97, 11. Kumlot. Jadi saya lulus itu terus terang karena dipaksa Mas.
Heeh. Dipaksa sama almarhum Pak Masril. Oh iya. Dipaksa untuk Oh, lulus niku ya? niat. Iya, kok niku niat sekolah apa gak ya? Ya niat, Pak. Iku tahun 94 saya dipaksa. Bertahun setengah 5. Padahal pada saat itu saya baru menempuh SKS itu kalau nggak salah baru nggak sampai separuhnya. Kemudian saya ini, ya Pak, kuliah wis kamu juko sembarang wis dari Pak Anu. Jadi mungkin kalau direkor di Untak itu ada pengambilan SKS paling besar mungkin saya, Mas. Saya pernah satu semester ngambil SKS itu 40, Mas. Temen. SKS itu lah maksimal 24 dan itu pun IPK-nya yang harus 4, Mas. Iya. Sampai kok 40 itu kok endi? Ngambil 40. Jadi mungkin kalau direkor ada rekor Guinness Book of Untak itu mungkin saya masuk, Mas. Paling banyak ngambil SKS. Saat semester yang 40. Iya. Pagi sore kuliahnya, Mas. Pagi sore. Karena Bagus ya, betul. iya, pokoknya kudu mari jadi ning ngono. Jadi kemudian iya, terus nyusun skripsi mungkin nggak sampai 6 bulan ya. Nggak sampai 3 bulan berapa sudah selesai ya. Langsung maju. Iku skripsi ini sampean gawe dhewe apa digawekno ayo. Kebetulan kan almarhum Bapak kan orang sipil. Di Hutama Karya. Jadi saya ngambil proyek kan saya gampang. Saya minta proyek pada saat itu di Segoromadu di Gresik itu ya. Jadi kalau dari perbatasan Surabaya ke Gresik ada namanya jembatan Segoromadu, sampingnya Nippon Pen. Nah, saya ngambil di situ. Jadi datanya itu saya gampang sekali ngambilnya data. Jadi saya bikin sendiri memang. Walaupun yang ngetik ada, bagian pengetikan ada. Jadi datanya saya ambil. Tak stop dulu ini. Ini ngomong pengetikan ini saya jadi inget ceritanya Mas Denny ini. Jangan-jangan yang ngetik Mas Ketut juga yang di PR3 itu. Oh bukan, yang ngetik almarhum Pak Lek dulu ada namanya di Pataga itu Pak Lek, gitu. Mungkin pernah dengar Pak Endato Pak Lek yang punya kampus kom. Iya. Berarti sampean jadi gak bodoh belas aja deh. Itu juga nggak bayar. Jadi kalau zaman dulu kan ada ini, makanya saya ini masya Allah astagfirullah banyak. Jadi bukan sebetulnya kan kita nggak boleh nginget yang lalu-lalu ya. Tapi ini ya sebagai sering pelajaran aja. Yang jelek-jelek harusnya kan ditutup-tutupi ya. Iya. Tapi kan nggak apa-apa. Loh niatannya jadi kan sama almarhum itu. Sama almarhum kan itu untuk siar. Ya. Ya itu lanjut Mas. Saya bawa ke Lek, ngetek Lek. Kan namanya, jadi kalau di Pataga itu kan, mohon maaf kan kayak kerajaan Mas di Pataga itu. Jadi Sabdo kakak itu Sabdo Pandito Ratu Mas. Iya. Kak Ade itu nggak bisa ngomong enggak, iya aja. Cuman kakak ini ngerti kesenangan adenya itu apa gitu. Iya. Jadi Mas itu senengannya drum. Kalau zaman dulu masih ada drum, mungkin sama masih inget drum. Jadi bendino tak gawani drum, kawetek sampai mau ngedem drum. Nah, lucunya pada saat pengujian, ya toh, saya maju sama dosen pengujinya. Loh, kamu toh John? Iya Pak. Loh, yang ditanyai ya bukan itu Mas. Kamu sekarang kegiatannya apa? Jadi kalau Mas skripsi belas. Delok iku wis blenek we. Sik Mas, iku ono Mas Mandala Wangi. Iki aku sing ngetikno PE iki lho. Iki ono wong ngene. Mandala Wangi itu apa Mandala Wangi? Oh, anu, iku adekku iku Yan. Iku namanya Agus Gendeng itu, Agus Gendeng.
Terus lulus iku Mas. Lulus iku yo. Ya alhamdulillah loh. Jadi Alhamdulillah. uang biasa nih jam, jam, aku yang nggak sampai 15 menit lah. Apa Isan? Loh, soalnya kan sampean habis SKS petang puluh ya. Petang puluh percuma. Dan Iya, wis 11 kalah tahun pinter ya, lek gak- iya, wis petang puluh SKS, wis 11 tahun lek gak dilulus ya engko ngriwuki ya toh. Engko timbangan. Ya mungkin kalau ada Mas Budi Wicaksana, itu adikku itu. Iya, Betul. Budi Pak Cemplung, dosen, Pak- Bunda Wicaksana. Pak dokter. Pak dosen, Pak dokter itu. Heeh. Ya. Pada saat tahun berapa dia kan sempat jadi ketua Himasipta juga. Iya, iya. Himpunan Pak Mas Budi mungkin ada Mas Budi sini nggak? Ada nggak dia? Belum hadir kayaknya, belum hadir. Belum ada. Oh, dari mana? Oh iya. Iya, iya. Nah, Mas, tak lanjut ya. Setelah Iya, lulus iya, nih iya. sampean kemana, Mas? Masih Jadi cangkruk di gini. Pataga. Jadi saya itu di dalam perjalanan dari tahun 86 sampai tahun 97 itu di dalamnya itu saya kerja Pak juga kerja juga. Jadi saya sempat kerja di tahun Wah, Bapak. 8 Babel. Bagus. 88 itu saya di PT Indolog. PT Indolog tuh kalau orang yang tahu itu PT Capcuk. Caplip. Biasanya lemari besi, tapi saya main di sistemnya. Tahun 88 sampai tahun 90. Terus tahun 90 saya sempat ngerjakan di Python. Di Python itu saya ngerjakan dari Trubajurong itu bikin dudukannya pipa sama sunblasting pipa. Cuman pada saat itu sunblastingnya alatnya kan belum ada Mas. Kebetulan ya walaupun itu kan lumayan lah otaknya dulu masih nom-noman masih pinter lah sedikit. Iya. Saya desain alat saya itu diterima karena kan bersihkan pipanya itu berbentuk bukan kayak ya hanya minyak saja buat lapisan supaya tidak gampang korosif. Tapi pada saat sebelum dipasang itu pipa itu harus dibersihkan. Nah saya temukan alatnya dan diterima sama pada saat itu QC-nya dari Shinwa. Jadi alat saya itu diterima, nggak tahu sekarang dipatenkan apa nggak ngerti alat saya. Itu tahun 90 sampai tahun 92. Nah, dalam perjalanan itu ya ada proyek karena saya sipil ya. Saya kerja sambil dolin, tapi banyak dolinnya lah. Sambil kerja, juga rumah nggak di rumah, tapi rumahnya di sekretariat. Kalau kerja yang kerja. Sampai segitu lamanya. Dan dolin terus gitu kan. Sampai kapan sampean memutuskan untuk hijrah dari kampus sih? Kapan kira-kira? Hijrah tahun saya lulus 97 itu saya masih di kampus. Tapi ya Masih. dolin sambil kerja sambil mabuk, dolin kerja mabuk, ya toh. Sebenarnya berarti sampean itu ojo melo-melo kon mut. Sita kareput iku. Wah, kayak adikku nak di mana nonton. Lah iya, berarti sampean itu masuk 86. Gitu, 86. Aku masuk 91, Mas. Iya. Sampean 86, aku 91. Aku Kemarin lulus 95. Aku lulus Si Anda 95. Soal si anakku sampean saya kuliah. Standby. Aduh. Berarti sampean sih buka kampus sampai sini tutup kampus ya sampean berarti. Ya makanya alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada saat itu lulus. Dan kebetulan kan jadi Sampai kebetulan kapan? sampainya saya sampai 2002 lah insya Allah. Sampai 2002. Saya cinta nih sampean karo kampus, Mas. Wah, cinta banget Mas sama kampus. Makanya saya lihat di sekretariat jadi gini. Anak-anak itu kalau banyak ngumpul, mungkin masukan buat Pak Edi juga ya. Anak-anak itu kalau ngumpul
idenya banyak mas. Jadi saya sama almarhum Mas Bogang itu juga pendiri FPTI Jawa Timur, Federasi Panjat Tebing Jawa Timur. Di situ kita bisa membawa nama Untak sampai tingkat dunia kan pada saat itu. Dengan leadnya namanya Mas Ronald Mamarimbing, pernah dengar? Pernah dengar kok Mas Ronald, pernah dengar. Insya Allah pernah. Nah, Ronald Mamarimbing itu pernah peringkat 1 dunia mas untuk difficultnya, untuk tingkat kesulitannya. Dan sekarang dia itu di Asia ini cuma ada 2 juri untuk pemasangan poin ya. Salah satunya Mas Ronald di Asia. Jalur. Jadi Ronald sama satunya dari Jepang. Untuk pasang jalur ya. Pembuat jalur ya. Jadi kalau mungkin juga masukan nanti Mas bisa nge-add Mas Ronald Mamarimbing. Jadi ini yang siap. membawa nama Untak tingkat dunia Mas. Mas. Ya, Mas Ronald Mamarimbing. Jadi kalau masukan buat Mas Edi, mungkin kan katanya Mas Edi kemahasiswaan ya. Sering ngumpul area-area Mas, sering dikumpul area-area biar punya kreativitas. Kalau banyak nggak olehin, ya repot Mas. Kalian ngumpul. Angel ya. Apa gini Mas? Apa ngene Mas usul sama Mas Edi, kita buat UKM tuwek-tuwekan nang Untak dhewean. Masuk. Iya. Ketua SMP ini aku mana? Ketua SMP ini tetap aku Mas. Ojo sini ya, aku toh. Iya, masuk. Mas, iki lanjut ya Mas. Berarti kan sampean itu dipaksa untuk lulus. Dan kemudian aku ingat itu ada program penghapusan mahasiswa itu loh Mas. Iya. Jadi sampean Mas Hari, Mas Dedi, Mas Boga, ngono-ngono iku lah masa penghapusan. Jadi NBI baru berarti sampean tuh. Oh enggak, saya belum termasuk itu. Saya enggak termasuk itu. Oh belum. Jadi selamat berarti sampean. Belum. Selamat saya. Jadi masih NBI-nya ya NBI Kucing. Masih ingat kok sampai saya sekarang 438600114. Masuk Mas. Jadi kalau 43 itu teknik sipil. Mungkin kalau anak-anak yang sipil itu 43. 86 tahunnya. 114 mahasiswanya. Mas, sampean kan dulu suka gini ya. Saya nggak ngomong ya, suka gini. Iya. Terus kapan sampean itu memutuskan untuk berhentinya itu? Jadi kalau berhenti itu gini, yang membuat saya berhenti dari semua kejadian itu setelah saya menikah, Mas. Jadi tahun berapa itu menikah? Alhamdulillah saya menikah itu tahun 2002. Ono sing gelem karo sampean ya, Mas yo. Ya itu alhamdulillah, makanya saya pikir saya ini gak rapi padahal. Wah, aku minta ngomong sini pacarnya sampeyan dulu. Kayak direkan dulu aja. Gak bisa. Lah iku ojo disebut ngomongnya ya, ojo diomongno ya. Kok sing ngene malah ro ya. Kan ini Siti kita ceritane ya. Ya masalahnya gini, Mas. Masalahnya gini, Mas. Awak iki kan masing ini kan berbau seniman, Mas. Jadi gak sepiro ganteng tapi milih, Mas. Milihnya ke jeruan. Mas, aneh ya. Sing tuwek-tuwek iku biyen seneng ambek arek iku, Mas. Awak dhewe tak meneng tok, Pak. Tapi sing iku moro malih. Aku iku kadang-kadang takok. Makanya rada yo opo ndelok sampean iku. Wah. Kok enggak sepiro tapi nemplek kayak perangko lho model ini. Ono prewangane, Mas. Lanjut, Mas. Ya. Mas, setelah itu jadi tahun 2002 saya menikah dan saya putuskan hitungannya wis tanak lah, Mas. Sudah cukup. Sudah cukup. Yang pernah itu mungkin dari A sampai Z, insya Allah ya sudah. Cuman mateni uang mungkin saya enggak, ya. Iya. Jadi sudah cukup di 2002 saya menikah, dan kebetulan juga pada saat itu kan kita
hubungannya kan dekat sama BAU, saya dekat sama BAU, anak-anak juga masih dekat sekali sama BAU. Pada saat itu kan Unta kalau nggak salah punya bis 2 Mas. Ya. Bis 2 itu kita pinjem ngangkut anak-anak ke pernikahan saya itu di Malang Mas, di Turen. Jadi anak-anak pakai bisnya Untak itu ke sana. Jadi dulu kan ya maksudnya kan sampai juga ngerasa biar ya sampai wong jero-jero kan gampang enteng ya. Kadang-kadang kunci ini motornya ada di gowo. Bingung sampai sing beli motor. Ini Mas sing enekan ku ngene lho Mas. Kadang-kadang arek-arek ku nyele nang Pak Made, enggak jenengku. Aku gak ngerti lho Mas. Dikon nyoman mak ngomong kok. Jadi tanda tangan kadang-kadang Pak Made bingung. Pak Made bingung motor itu kan nang ndi motorku itu. Pick up abang itu nang ndi. Pak Made nonton enggak Pak Made? Jadi arek-arek iku lek njaluk iku lho Mas. Lek njaluk tanda tangan iku dilempit ngono lho Mas. Jadi tanda tanganku tanda tangan Mas aku gak ero iku kok apa tanda tangan wis pokoke kondisikan tanda tangan. Ayo tibane nyeli pickup nyeli anu iku lho Mas. Wacu arek iki. Ya itu. Jadi pakai bus ke sana. Biar Mas dulu masih ingat Mas supirnya Mas Pandi ya? Pandi. Sing keriting Mas. Ya, Om Wandi. Ya. Iya, yang itu kan keriting. saya bos. Pokoknya kan zaman dulu kan masih apa enak-enak lah. Memang zaman beda ya, nggak bisa dimakan. Iya. Nah, setelah itu saya insya Allah alhamdulillah saya nggak itu kerja ya sudah mulai kerja aja. Saya kerja sudah jarang ke sekretariat kerja. Pada tahun 2002 langsung saya dapat kerjaan di mana? Di Sampit Mas. Jadi kasusnya pembunuhan dulu itu pembunuhan perangnya Madura sama orang Dayak. Kan tidak semua orang berani ke sana Mas. Untuk alhamdulillah karena basic saya ada di sana di pencinta alam kalau nih. Saya bawa orang kalau nggak salah hampir 100 orang saya bawa untuk bangun pabrik CPO di daerah Parenggean. Daerah Parenggean tak putus sebentar. Ini saya concern dengan yang tadi gini-gini itu. Ya. Gini. Nah setelah itu Anda jenengan tuh berhenti. Karena nikah terus ininya berhenti kan. Gitu. Nah, setelah itu sampai mikir gak sih Pak manfaatnya biar gini-gini? Setelah itu saya anggap gini, pada saat itu saya nggak berpikir pokoknya saya sudah mandek gitu ya. Masalah jelek segala macam kan hidup ini kan berjalan terus. Jadi nggak berpikir masalah yang pokoknya saya tinggalkan gitu aja. Saya sudah cukup. Dari yang paling A sampai yang Z itu tadi saya bilang sudah pernah saya lakukan, saya mandek. Dan itu betul-betul jadi kan kembali ke ke niat. Nah makanya kadang-kadang orang-orang mohon maaf ya, pada saat mudanya baik tertib itu menakutkan teman Mas. Tuanya biasanya dugal Mas. Kali tohat. Iya, dugal biasanya. Nah ini juga masukan buat ibu-ibu teman-teman yang jadi ibu atau bapak yang jadi bapak ya. Ini sebetulnya efek dari ini Mas, dari ibu saya. Jadi basic ibu saya, dulu saya sering masih kecil tuh masih SD itu, sering dipukuli kalau nggak ngaji. Gebuk. Jadi kalau menurut saya ya, saya bisa kembali dengan mudah itu karena ya mungkin doanya ibu saya. Amin, insyaallah. Ya, jadi mungkin ya kalau ibu-ibu yang jadi ibu, yang jadi bapak, usahakanlah anaknya bisa ngaji yang muslim ya. Usahakan diajari ngaji. Nanti sendablek apapun insya Allah pasti balik. Alhamdulillah. Pasti balik. Dan itu juga kan saya rasakan sendiri. Ya, saya rasakan sendiri. Jadi baliknya saya itu bukan karena enggak. Saya kalau walaupun di luar tuh blek Mas, tapi saya di rumah itu sampai anak-anak tuh bingung. Saya mau pergi dari rumah saya cium tangan ibu saya. Amin. Tapi nggak ngerti nang jopo juga.
Tanya orang ibu ini, loh, John kamu di rumah kok kayak gitu? Loh, ya itu ibu kamu. Jadi ibu saya itu kalau dilihat saya itu anak yang manis sekali di rumah. Kalau di rumah. Mas, surane takon. Ya. Sampean waktu gini-gini soli gak? Soli gak? Saya itu Jumatan. kalau saya mabuk saya nggak pernah. Maksudnya dalam posisi ini saya sholat nggak pernah. Tapi waktu kuliah ya gini. Iya, masih sholat. Jadi selagi sadar ya sholat. Iya. Oh iya. Kadang-kadang Nggak sholat. sadar. Kadang-kadang nggak apa. Tapi karena setannya lebih gawat di sana kan, ya akhirnya ya mabuk lagi. Jadi kalau dulu kan gini Mas. Sampean Iya. nggak di rukiah lah. Iya. Kalau sekarang Mas ya, mungkin lebih sulit mabuk ya Mas ya. Kalau zaman kita dulu Mas, saya itu modal uang 2.500 sudah bisa ngesai gepengan Mas. Mention gepengan lah Mas. Kuliah sambil disai kok 2.500 Mas. Iya. Dan sekarang harganya berapa Mas? Digawe larang kan nih sik kalau sing mabuk. Iki Orang-orang kan zamannya sik tak pedot sik. Iki ojo duwe kuliah SKS sampean tukokno iku. loh itu jadi kadang-kadang saya juga aneh pada saat saya kan mau ngambil wisuda. Pada saat itu hutang saya kalau nggak salah 3 juta berapa Mas? Iya. 3 juta berapa? Pada saya ngajukan wisuda, wake hutangku 3 juta. 3 juta ben kan wake Mas. Wong SKS ku cuma 10.000 kok. Cuma 10.000. Enggak tahu bayar bisa Mas. Nah, pada saat saya ajukan untuk nutup itu keluarnya 3 juta berapa gitu. Waduh, saya nggak jadi pulang lagi. Besoknya saya masuk lagi. Jadi 3 juta berapa itu nolnya gelulung siji Mas. Apa kok iso? Jangan loh Mas. Ngomong aku mbak dijaluk ditagih mek 300. Wedi wae. Ya langsung tak bayar iya. Wedi. Jadi Mas, antara wedi ambek sampean diusir ndang alih ndang buyar. iya. Aku nggak bingung loh. Wingi 3 juta. Saya ini kali 300. Bisa mau suwini Mas. Ya langsung tak bayar. Iku bendaharane sik Bu Brahma Ratih. Bu gemuk ya, Ibu gemuk itu. Bu Brahma Ratih itu. Iya. Iku bose. Kayak Bose. namanya kan Ibu isi produk. Ibu produk. Iya sing nang loket itu, Iya. Iya. Ya ikut tapi kan ya Allah. Enggak, kalau uang kuliah itu terus terang kan aku mabuk, aku duling, aku kan sudah kerja Mas. Sudah bisa menghasilkan uang. Jadi pada saat itu kan anak-anak bilang kan aku di zaman anak-anak belum kerja, saya kan sudah kerja. Sudah bisa mabuk ya arek. Yo, jadi iya Mas, iki ono Effendi Muhammad. Pak John Iling gak sing sering mabuki jadi. Iku krewul. Nah, adikku iku Mas. Krewul. Iya, itu krewul itu. Iya, itu krewul Mas. Iya. Effendi. Assalamualaikum. Waduh, iku sing deng iku Mas. Iya. Iya. Wol, sing orang rumah sakit Ayas iku. Ngawur tak nang iku lho Mas. Nang rumah sakit. Oh, iku sampai niku Duduk krewul sampean. Ceblong. Iki duduk krewul Sing iku. jeng sampe ku ceblong. Masuk krewul sing anu sampean bil. Sing sampean lebok rumah sakit wong iku masuk krewul. Duduk ceblong. Sing deng. Iya. Krewul sih. Iya, oke udah ya. Iya, sing diceluk krewul. Iya. Wis, Mas. Oh, bener Effendi Muhammad. Assalamualaikum Mas Effendi. Mas, iku mau. Mari iku. Mari ngene iku. Sampai saiki gak tahu wis, Wis gak tahu Mas, jelas. Alhamdulillah. Saya jangankan yang saya dulu kan ada green chain yang kadarnya 1% ya. Green chain zaman itu. Saya sudah enggak. Sama sekali ya.
sama sekali. Alhamdulillah enggak. Udah enggak pernah nyawin. Alhamdulillah. Jelas ya. Jadi ya jelas sudah enggak pernah belas untuk menjawil dan mendekati. Jadi kadang-kadang saya juga melihat, kadang-kadang kalau saya ke adik-adik itu mau ngasih apa ya, mau ngasih tausiah kan, oh si ngurui sampean kok, wah nggak jono lagi, bingung kan. Aku Repot aku. aduh. Lah angel ngopatno ya. Olah guru di sampean soalnya. Iya, si ngurui sampean. Tapi kan kalau di Pataga alhamdulillah gini, jadi kan nggak ada apa ya, nggak ada pemaksaannya. Jadi yang mau ya minum, yang enggak ya nggak apa-apa. Jadi ingat pada saat itu mungkin Mas Denny kan dulu sudah artis ya Mas, ya toh. Jadi Pataga dari zaman berdiri kan sudah dibaiat sama kampus kan kadang-kadang sebagai backup pengamanan Mas. Oh ya. Ya toh, sampai ingat ada zamannya Kahitna, ya toh. Karena sampai ada dulu Mas Alif itu datangan apa ya? Sheila on Seven. Pertama kali ngetok-ngetoknya Sheila on Seven, ya toh. Kemudian kan band-band top Indonesia kan keuntak tok zaman-zaman awal dewi itu. Loh, gini Mas. Saya iki kok gak ono aja. Uji cobane band-band Indonesia ku nang untak Mas. Uji cobane. Iya. Ikan seingatku ya dulu. Seingatku dulu itu yang ke untak itu ada Faris RM. Iya. Kahitna. Terus anak siapa? Arman Maulana masih pakai masih belum gigi itu. Masih belum gigi. Oh iya. Nah, Mas. Saya kira menurut sampean yo. Wis iku sungguh sing adik-adik iku urusan guri. Urusan guri ya. Aku takut sampean. Ngene iku manfaat gak? Kalau sekarang saya ngomong ya nggak manfaat. Iya, sekarang nggak manfaat. Nggak ada manfaatnya belas. Oh rasanya lo gak enak Mas, pahit. Lah sampean kok bendino. Iya, ya itu kayak namanya apa ya, demit itu kadang-kadang wis gak iso dianu Mas. Dan keadaan lingkungan ya. Jadi saya pernah mendengarkan kalau kita gumbul sama wong dodol iwak, iku ambune amis. Lek kene gumbul wong dodol minyak wangi, awake wangi. Ya toh. Jadi aku golek sing wangi-wangi ae kan Mas. Oh, alhamdulillah. Karena dari arahnya untuk ya, jadi arahnya saya ke sana dulu memang saya menghindari lingkungan itu. Tapi kalau di Pataga kan saya bilang tadi selatan Mas, jadi nggak ada ceritanya adik berani maksa Mas, ayo Mas wayang Mas, lo gak wani Mas, kepelaki Mas, Mas yang mendem di kepelaki Mas. Jadi kalau kita gumpul sama orang yang baik-baik, insya Allah baik. Atau ada lagi gini, apa pernah baca saya dulu, burung itu dia akan nempel pada satu dahan. Burung yang sama itu akan nangkring di pohon yang sama. Jadi satu kelompok burung ya, dia akan nempel. Burung dia ini nggak mungkin cangkruk yang ngone burung ngono nggak mungkin. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Jadi caranya memang kalau mungkin ada teman-teman ya keluar dari lingkungan itu supaya karena kan kayak gini merokok ya. Merokok itu saya cepat berhenti kira-kira 3 bulan. Ya dong. Sampai saya melihat orang kenapa sih wong merokok. Tapi begitu saya ke Surabaya gemulung merokok mana Mas? Lumayan aku 3 bulan. Iya, arek-arek sampai ngomong gini. Oh niku lek enggak ngerokok langsung mandek mate kon jadi. Wih, gila.
Akhirnya ya melok rokok, akhirnya ketagihan mana saya kira kok. Wabut rokok itu. Tapi alhamdulillah sing iki wis mandek to, sing iki wis mandek. Alhamdulillah sudah enggak, jangankan itu yang green sen ini enggak. Walaupun ada yang bir katanya judulnya bir ya, 0% saya. Alhamdulillah. Jadi sudah enggak belas. Jadi yang berbau jelek. Jadi tinggal berarti, satu saya. Apa itu Mas? Jadi tinggal satu yang merokok ini, yang saya itu ingin sekali menghindar. Oh Tapi iya. lingkungan yang susah. Kalau rokokan kan di mana-mana ya Mas ya. Insya Allah. Jadi gini Mas, saya terus terang Mas ya. Saya itu sampai undang diri merupakan satu kesempatan yang baik. Kenapa? Alhamdulillah. Di sini saya bisa sampaikan. Jadi pada saat saya di sekolah dulu, mungkin saya kan banyak menzolimi orang. Jadi mungkin orang yang nggak punya uang sambil tersenyum saya, Mas. Saya kan nggak punya uang sambil tersenyum. Jadi mungkin di sini di acara ini mungkin saya ya itu tadi mungkin bisa saya sampaikan. Saya pengen jalur 10 orang ngomong. Jalur 10 orang itu benar. Monggo Mas sampaikan Mas. Iya, jadi alhamdulillah saya bisa tampil di sini. Yang pernah kenal saya, yang pernah saya dolimi, yang saya pernah ajak berbuat gak bener, saya jaluk sepuro. Karena ini kalau menurut ya Mas ya, kalau dosa sampai Gusti Allah itu gampang jalur. Tapi sampai menungso itu kita itu harus menyampaikan ke orang yang bersangkutan. Aku terus terang ini mungkin ya teman-teman sini ya yang pernah aku minta maaf ya. Benar dari hati yang paling dalam. Insya Allah. Terus juga terutama juga punya hutang, namanya orang mabuk Mas ya, uang dekan dia. Mas Yon, Ya, ini kadang-kadang ya tolong diikhlaskan ya. Insya Allah. Mas Yon, ini kalau putus nanti kita lanjut ya. Kalau sampai putus ya. Oh insya Allah. Oke, siap. Jadi tak sampai Mas iki nang teman-teman yang masih on air atau mungkin nanti akan melihat video ini. Jadi Mas John secara pribadi, Johana Saputra Teknik 86 mohon maaf lahir batin, mohon dimaafkan kepada teman-teman yang pernah dizolimi gitu teman-teman, dan insya Allah teman-teman masih memaafkan. Wong itu udah masa lalu gitu ya, dan insya Allah semuanya. Tapi kan harus diucapkan Mas. Iya. Catatan nggak mungkin hilang Mas. Iku melo Mas. Jadi ya insya Allah. Kadang-kadang pada saat itu kan kita nggak ada yang salah ya. Yang paling benar kan kita. Yang benar untuk apapun katakanlah. Ya untuk teman-teman semua juga. Jadi kayak di mana kita memposisikan diri kita, terutama sekarang kan rata-rata kan, apalagi yang seumuran saya ya. Mungkin kontrak kita di dunia tinggal berapa lama sih? Kalau misalnya kita ngikuti Kanjeng Nabi saya kan 63 tahun Mas. Iya dong. 63 tahun, kalau saya sekarang sudah 53, berarti kan tinggal 10 tahun kalau dikasih 10 tahun. Iya. Makanya di setiap kesempatan itu saya selalu berharap teman-teman semua memaafkan saya. Amin, insya Allah selalu memaafkan. Mas, kita lanjut sesaat lagi ya. Ini saya tutup dulu, kita kembali sesaat lagi ya. Insya Allah ya. Oke, teman-teman kita stay tune. Ntar lagi kita kembali lagi dengan orang yang inspiratif ini. Sudah bisa memutuskan untuk berhenti dengan sesuatu yang sangat luar biasa dengan masa lalunya, dan sudah mengajukan dan menyampaikan minta maaf kepada teman-teman semuanya. Insya Allah teman-teman juga memaafkan Mas John ini. Jadi insya Allah ini silaturahminya semakin berkah. Kita kembali setelah saat. Amin. Amin. Mas ya. Oke, teman-teman stay tune. Ya, oke.